Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi semua. Sudah siapkah beribadah pagi ini? Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, anak-anak harus fokus dan sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Tidak boleh makan dan tidak boleh main ya. Yang kedua, yuk papa mama mendampingi setiap anak. Dan yang ketiga, jangan lupa mempersiapkan korban persembahan. Dan yang terakhir, di akhir dari ibadah ini akan ada ayat hafalan. Anak-anak, jangan lupa menyimak dan menghafalkannya ya. Oke, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya puji Tuhan, Ibu bersyukur sekali hari ini, minggu ini Ibu bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semua siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan, karena Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah beri banyak hal untuk kita. Sebabnya kita pun layak untuk memberi yang terbaik bagi Dia. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, semua angkat tangan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan kasih Kristus, nanti Kakak Juna bawa kita dalam doa. Kita berdoa, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sekarang kami mau
beribadah. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Juna. Nah, saat ini kita mau masuk dalam puji-pujian kita. Yuk, Ibu ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan baik setiap waktu. Ya, semangat ya. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Dia pimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah tinggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, Tuhan kita itu baik setiap waktu. Ya, dan kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Donald dan keluarga. Ya, selamat mendengarkan. Puji Tuhan, shalom anak-anak, papa mama semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kami sekeluarga akan menyampaikan sebuah kesaksian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kami persingkat saja. Pada tanggal 24 Desember kami ada pelayanan Natal di Kota Jakarta. Kami sekeluarga ada di sana. Dan setelah pelayanan Natal saya mengalami gejala tenggorokan sakit, kemudian besoknya saya batuk-batuk, dan tanggal 27 saya demam, saya menggigil, dan saat itu saya menyadari bahwa saya sudah terpapar COVID-19 karena saya sakit kepala, saya batuk, saya demam, tenggorokan saya sakit, penciuman saya hilang, dan saya langsung menghubungi keluarga, teman-teman saya yang ada di Jakarta, tanya tentang bagaimana obat-obat atau apa yang bisa saya konsumsi, dan puji Tuhan saya dapat memperoleh beberapa obat-obatan, dan kami melakukan isolasi mandiri di sebuah tempat penginapan. Dan saya betul-betul merasa sakit COVID, sebuah pengalaman yang sangat sulit, pengalaman yang sangat sukar karena penyakit yang luar biasa saya menderita. Kurang lebih selama 9-10 hari saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, saya sakit kepala, sesak napas, saya tidur harus duduk, dan berbagai pengalaman yang belum pernah saya alami, sakit yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan di tengah-tengah sakit itu saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan sambil mengkonsumsi berbagai obat yang disarankan, tapi secara manusia saya ada ketakutan, ada kekhawatiran, karena di tengah-tengah sakit saya juga mendengar beberapa teman, ada keluarga kami juga bahkan yang meninggal karena penyakit tersebut. Tetapi di tengah-tengah itu saya hanya berusaha terus berdoa setiap hari, tidak terhitung berapa kali saya berdoa kepada Tuhan
untuk menguatkan keyakinan saya, kepercayaan saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sanggup untuk menolong, Tuhan yang sanggup untuk melepaskan. Dan puji Tuhan, di tanggal 7 Desember kami sekeluarga swab, 7 Januari maaf, kami sekeluarga swab untuk bisa pulang kembali ke Kupang. Dan saya, istri, anak saya yang pertama, yang kedua negatif, tapi anak saya yang ketiga ini malah dia positif. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kami tetap bisa berangkat kembali ke Kupang. Dan setelah di Kupang kami melakukan isolasi mandiri di rumah kami. Dan setelah itu 2 minggu kemudian, sekitar tanggal 20, kami melakukan tes swab semua. Dan puji Tuhan, hasilnya adalah semuanya kita adalah negatif. Kami percaya semua itu karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Saya yakin kita semua juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tapi kita sebagai orang percaya harus terus yakin kepada janji Tuhan, harus terus percaya kepada firman Tuhan. Dan juga di masa-masa pandemik ini, saya mengajak kita semua untuk menjaga kesehatan kita, terus menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terlindung, keluarga kita semua juga terjaga. Puji Tuhan, demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ini dengan sebuah pujian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang memberkati kita semua bahwa doa itu besar kuasanya. Ya, jadi apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah berdoa dan pertolongan Tuhan pasti akan menjadi bagian kita semua. Ya, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang tentunya akan menjadi kekuatan baru bagi ibu, bagi anak-anak, bahkan bagi papa mama semua. Yuk semuanya duduk, kita sikap hati yang benar untuk kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang
Dengan kasih Kristus, nanti Kakak Aldrik bawa kita dalam doa firman. Salam teman-teman. Sebelum kita ibadat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus meredakan angin ribut. Pada suatu hari, Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke sebuah perahu. Mereka menaiki perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Ketika mereka ada di tengah perjalanan, perahu ini mulai jalan perlahan-lahan. Tiba-tiba ada angin yang besar sekali. Ombak yang begitu kencang menghantam perahu mereka. Mereka mulai ketakutan. Para murid-murid mulai ketakutan. Tuhan, tolonglah kami. Kami hampir mati, Tuhan. Ketika mereka pergi, ternyata mereka mendapati Tuhan Yesus sedang tertidur di atas perahu. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Ketika Tuhan Yesus bangun, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu Tuhan Yesus menghardik ombak dan angin yang begitu besar. Diam, tenanglah. Seketika itu juga angin yang begitu besar, ombak yang begitu deras menjadi teduh. Danaunya menjadi teduh kembali, dan perahu ini mulai jalan kembali dan mengantarkan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu. Nah, firman Tuhan kita hari ini Ibu akan bacakan untuk kita semua dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Ibu akan baca untuk kita semua ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu luar biasa, bukan? Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang sangat hebat, Allah yang penuh kuasa. Ombak yang begitu besar, angin yang begitu kencang, Tuhan Yesus mampu untuk redakan. Maka hari ini Ibu percaya ada anak-anak di rumah yang saat ini sedang sakit, ada orang tua di rumah yang saat ini sedang sakit. Kita semua masih dilanda dengan virus corona. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dengan iman percaya kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Ibu Lani percaya bahwa anak-anak Pelita Nusa adalah anak-anak yang hebat. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja mampu untuk meredakan angin ribut yang begitu besar, ombak yang begitu deras, maka kalau saat ini ada anak-anak, ada orang tua yang sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang punya kuasa yang besar,
akan menyembuhkan kita dari setiap sakit penyakit yang ada. Bahkan virus corona yang saat ini masih melanda kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona akan berhenti. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati anak-anak semua, memberikan anak-anak semua kepandaian, kepintaran, bahkan anak-anak yang taat dan setia kepada orang tua, bahkan kepada Tuhan Yesus. Dan itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik untuk ibu, untuk anak-anak semua, untuk semua keluarga. Tuhan yang sama pula akan menolong kita, memberkati kita, melewati setiap masalah yang dihadapi. Tetap semangat anak-anak, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau saat ini anak-anak atau papa mama sedang sakit, percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita. Tuhan Yesus mampu menolong kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan dalam minggu ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Ya, sambil dikumpulkan, kita angkat pujian. Aku bangga punya Yesus. Aku bangga punya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, atau sakit jantung, dan semua penyakit. Yesus adalah dokter yang baik. Lagi yuk. Aku bangga punya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, atau sakit jantung, dan semua penyakit. Yesus adalah dokter yang baik. Yesus adalah dokter yang baik. Yesus adalah dokter yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan anak-anak, papa mama semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kembali Ibu ajak kita semua siap hati yang benar. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, untuk minggu yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami pada hari ini, pada pagi ini, semua atas seizin Tuhan, semua atas kontrol Tuhan, dan kami percaya tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Kami percaya taburan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh termeterai dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah yang manis, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi dupa, menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami percaya saat ini pun Tuhan sedang bekerja melawati setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Sekolah Pelita Nusa. Tuhan tolong mulai dari anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.
Berikan anak-anak didik kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala malapetaka, maut, bencana apapun Tuhan, terlebih dari virus corona. Dijauhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Jagai mereka Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, diberkati Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan pun sempurna, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh melihat, kami boleh mendengar bahwa Pak Donald sekeluarga, bahkan Aldrik sekeluarga sudah dibebaskan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Kami percaya pemulihan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan pun senantiasa menyertai dua keluarga ini, bahkan kami semua. Kami juga terus menopang, berdoa untuk anak kami, Brandon Tuhan, yang saat ini keluarganya pun Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan bekerja dan menyembuhkan keluarga dari kakak Brandon. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu untuk membawa kami pada suatu kebaikan, pada suatu rancangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga senantiasa berdoa untuk setiap rekan-rekan, untuk setiap ibu guru yang ada. Tuhan Yesus pun memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh terus mengajar setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Ini menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu mendatang. Anak Pelita Nusa, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Yes, yes, yes. Hore! Sampai jumpa.